Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah ditujukan untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup bayi, anak balita, dan prasekolah. Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah harus dilakukan melalui 1. Pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Kedua, pemberian ASI hingga 2 tahun. 3. Pemberian makanan pendamping ASI atau makanan pendamping air susu ibu mulai usia 6 bulan. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI dilakukan pada usia 6 bulan sampai 24 bulan. Kemudian keempat, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi. Kelima, pemberian imunisasi lanjutan DPT, HB, dan HIB pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan. Selanjutnya pemberian vitamin A. Pemberian kapsul vitamin A dilakukan 1 kali untuk anak usia 6 bulan sampai 11 bulan dan 2 kali dalam setahun untuk anak usia 12 bulan sampai 60 bulan. Selanjutnya upaya pola mengasuh anak. Pola mengasuh anak ini dilakukan melalui pemberian konseling kepada orang tua atau pelayanan oleh petugas Taman Pengasuhan Anak atau TPA, pendidikan anak usia dini atau PAUD, Bina Keluarga Balita atau BKB, dan Posyandu pada anak usia 0 sampai 72 bulan. Upaya pembinaan pola mengasuh anak wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan petugas lintas sektor secara komprehensif, berkualitas, dan berkelanjutan. Selanjutnya berikutnya adalah pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan dilakukan pada anak usia 0 sampai 72 bulan melalui penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 bulan serta pengukuran lingkar kepala sesuai jadwal. Kemudian layanan yang berikutnya adalah pemantauan perkembangan. Pemantauan perkembangan dilakukan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang setiap 3 bulan pada anak usia 0 sampai 12 bulan dan setiap 6 bulan pada anak usia 12 sampai 72 bulan. Selanjutnya dilakukan pemantauan gangguan tumbuh kembang. Pemantauan gangguan tumbuh kembang dilakukan sesuai jadwal umur screening. Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan fisik, kognitif, mental, dan psikososial anak. Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang harus diselenggarakan secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan antara lain stimulasi yang memadai, deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang. Kegiatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan taman kanak-kanak. Dalam hal terdapat penyimpangan tumbuh kembang, setelah dilakukan kegiatan, rujukan harus dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan standar agar anak dapat hidup optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak dan rujukannya diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya kita akan membahas tentang MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit. MTBS dilaksanakan untuk meningkatkan 1. Sistem pelayanan kesehatan, 2. Pengetahuan dan keterampilan ibu serta pengasuh anak dalam perawatan anak serta pencarian pertolongan kesehatan, dan ketiga, kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani balita sehat. MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sehat dilaksanakan oleh perawat dan bidan terlatih.